Selamat datang di channel Tirta Musitama. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak kepada subscriber dan viewer di channel Tirta Musitama ini yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, hari Lebaran. Tentu pada kesempatan kali ini teman-teman semua ya, kalian semua sudah bertemu ya, berkumpul, bercengkrama, bersendau gurau dengan para kolega keluarga terutama, baik itu orang tua, apakah saudara-saudara, keluarga besar kita. Nah, namun, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini saya sebagai, eee, content creator di YouTube channel ini, saya ingin, menyampaikan selain ucapan saya juga doa saya kepada kalian semua agar nanti setelah menjalani ibadah puasa bulan Ramadan maupun, bagi teman-teman yang tidak menjalankan puasa, nanti akan menjadi insan yang lebih baik gitu. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kenapa pada kesempatan kali ini ya saya ingin, mengaitkan ya antara Idul Fitri ya, semangat Idul Fitri dengan semangat kita menyelesaikan tugas-tugas kita, tugas-tugas penelitian kita. Terutama kalau Anda adalah pejuang skripsi maupun pejuang tesis, bahkan pejuang disertasi, maka skripsi Anda bisa selesai dengan cepat, tesis Anda selesai dengan cepat, dan juga disertasi Anda selesai dengan cepat juga. Nah, baik yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan bagi yang belum silahkan ya subscribe sekarang, atau kalian mau menunggu sampai akhir video ini, silahkan, nggak ada masalah. Nah, secara singkatnya kalau bagi yang pada pagi hari ini tadi mengikuti, sholat Idul Fitri ya, atau bagi yang melihat video ini reply-nya gitu ya, mungkin juga mendengar bahwa hikmah dari, puasa 1 bulan penuh dan kembali, sampai kepada gerbang kemenangan pada hari ini, Hari Raya Idul Fitri, ya kita menyambut dengan gembira, dengan riang, ya dengan bahagia, penuh kebahagiaan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah kita, kembali menjadi, suci kembali begitu ya, setelah melakukan training ya selama 1 bulan penuh. Ibadah puasa dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, semoga ya insya Allah menjadi insan yang lebih baik lagi. Nah, lalu apa Prof. Tirta hubungan antara Idul Fitri dan penyelesaian skripsi? Nah, menarik banget ya, ingin tahu mari kita bahas. Saya mencoba melihat dari beberapa aspek nih. Yang pertama ya, selama bulan Ramadan ya, selama bulan puasa kita disiplin ya dari, melakukan, sahur ya kan, kemudian, eee, melakukan, ibadah-ibadah lainnya ya, mungkin sholat wajib, ya sholat sunat, dan juga sholat tarawih ya, gitu ya. Dan di situ, tadarus Al-Qur'an dan lain sebagainya, dan ibadah-ibadah yang lainnya ya, memberikan shodaqah, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, kita terlatih untuk disiplin, sesuai dengan jadwal, kapan, sahurnya, imsaknya, udah subuh kita nggak boleh makan gitu ya. Terus kita, selama sekian jam kita berpuasa ya, tergantung di mana kita, tinggal gitu ya. Ini, mempengaruhi sampai, terbenamnya matahari, kemudian kita, berbuka puasa dan melakukan, ibadah-ibadah yang lain. Ini sesuai dengan kita dalam mengerjakan, penelitian kita. Skripsi, tesis, maupun disertasi kita. Kalau kita terlatih untuk disiplin dan penjadwalan ya, sesuai dengan, suatu video yang sudah saya buat ya beberapa waktu yang lalu, bagaimana puasa itu tidak menghambat ya kesuksesan penyelesaian skripsi kalian gitu. Bahkan saya menyampaikan di situ bagaimana cara-caranya, pembagian waktunya ya, time management-nya agar, puasa tetap jalan, tetap sukses juga, beribadah sukses, tapi juga skripsi, tesis, disertasi juga bisa sukses gitu ya. Nah, silakan ya lihat di video saya tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa mengatur waktu dengan baik, pembagian waktunya, disiplinnya gitu ya, layaknya seperti kita puasa kan kita disiplin gitu ya. Mau ada orang atau tidak, ya kita puasa, kita nggak makan, tidak minum, ya menahan hawa nafsu. Nah, gimana skripsi Anda, tesis, disertasi Anda juga bisa Anda kerjakan jadwalnya seperti ketika bulan Ramadan. Nah, ini esensinya. Setelah kita dilatih selama 1 bulan ya, insya Allah kita bisa di bulan Syawal ini gitu ya, bisa melakukan, disiplin-disiplin pekerjaan aktivitas seperti di bulan puasa tadi. Nah, kemudian hal yang kedua,
Hal yang kedua adalah mari ya kita cek kembali ya, kalian cek kembali apakah ada langkah-langkah yang mungkin masih kurang, langkah-langkah yang mungkin masih salah, masih kurang tepat. Nah, ini juga Anda lihat lagi. Kalau tadi disiplinnya udah oke, tapi kalau misalnya ya, ada yang bolong-bolong ya, ada yang mungkin, Anda nggak konsisten, sudah dibuat penjadwalannya tapi tidak dilakukan secara konsisten. Akhirnya molor jadinya gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting yang harus juga diperhatikan. Nah, cek lagi apakah hanya terkait dengan jadwal? Apakah mungkin ada hal yang lain sehingga kalian menjadi nggak konsisten atau melakukan satu hal yang kurang pas gitu. Karena saya menyarankan bahwa penjadwalan itu semua sangat tergantung ya dengan, apa namanya, jadwal masing-masing atau, bagaimana ya, karakter masing-masing. Ada yang suka misalnya nih setelah subuh tuh, mengerjakan gitu ya, tapi ada yang memang mau dipaksain nggak bisa, Prof, kalau subuh. Saya bisanya misalnya nih, saya biasanya kalau malam gitu, habis isya, habis, sholat tarawih, saya bisa tuh tenang gitu ya. Misalnya seperti itu. Ini contoh bahwa saya ingin sampaikan setiap orang memiliki, karakteristik masing-masing, keunikan masing-masing ya dalam penjadwalan ini. Tapi poinnya adalah cek lagi, apakah sudah ada yang tepat ya, kalau tepat lanjutkan, kalau masih ada salah diimprovisasi, diperbaiki lagi. Nah, kemudian nih, hal yang ketiga ya, tentu setelah melewati lebaran ya, melewati bulan puasa gitu ya, lebaran kan kita di hari kemenangan gitu ya. Nah, gimana caranya semangat kemenangan itu sebagai insan yang lebih baik itu juga kita manifestasikan gitu dalam penyelesaian tugas-tugas kita, sebagai, pejuang skripsi, tesis maupun disertasi gitu ya. Nah, menjadi lebih baik gitu. Ya, menjadi insan yang lebih baik, lebih disiplin, lebih konsisten, ya, lebih rajin gitu ya, mungkin lebih banyak membaca, lebih aktif mencari data, ya, lebih tekun dalam menganalisis data. Kalau mencari narasumber susah gitu misalnya ya, tapi di bulan Ramadan saya malah justru bisa dibukakan sepertinya dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti itu gitu ya. Nah, itu harus dilakukan perbaikan sedikit demi sedikit. Nah, karena pada dasarnya kalau saja kita melakukan perubahan setiap hari 1% saja dari kemarin yang kita lakukan, ya kan. Mengerjakan skripsi kalau kemarin 1 hari sebaris, terus hari berikutnya sehari 2 baris gitu ya. Kemudian hari berikutnya sehari 3 baris, 1 paragraf jadinya ya. Nah itu terus ya, kan perbaikan seperti itu, ya insya Allah akan pencapaiannya akan lebih mudah ya, eee, selepas dari bulan puasa kita menjadi lebih disiplin, lebih konsisten, bisa lebih baik. Nah, dalam menyelesaikan skripsinya kita juga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk pada masa lalu, pada masa, sebelum puasa atau sebelum lebaran, kira-kira gitu. Karena kita sudah dilatih selama 1 bulan. Nah, saya ingin menyampaikan itu, bahwa esensi dengan training kita 1 bulan ya, dalam tanda kutip training beribadah dalam bulan, Ramadan ya, yang kita dalam tanda kutip ya, dipaksa ya, bangun pagi, makan sahur, sholat subuh, gitu ya, malamnya menahan kantuk ya, habis buka puasa sholat tarawih, mungkin tadarus Al-Quran dan segala macam yang hal-hal yang mungkin selama, di luar bulan Ramadan kita tidak terlalu, melakukan itu ya secara konsisten atau semasif ya, sebanyak di bulan Ramadan gitu ya. Nah, selama training di bulan Ramadan ini bagaimana kita menjadi lebih baik dalam hal, ya semangatnya itu kita ambil untuk pencapaian kita dalam menyelesaikan, tugas ya, eee, skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, bagaimana mentransformasikan ya semangat nih bulan Ramadan puasa hingga Idul Fitri ini bisa, menjadi penyemangat lagi kalian untuk mengerjakan skripsi. Yang masih tertunda dalam bulan kemarin, dalam 1 bulan kemarin, sekarang lakukan agar tidak tertunda lagi. Nah, Prof Tirta, apakah ini hanya berlaku buat teman-teman yang memang berpuasa gitu ya? Tidak, ya karena pada dasarnya yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita ya meningkatkan produktivitas ya. Bagaimana kalian meningkatkan produktivitas sebagai insan manusia. Dan meningkatkan produktivitas itu tidak selalu harus mengubah secara drastis, secara radikal, tidak.
cukup mulai dari hal-hal yang kecil, dari 1% ya, hal yang kecil ya, kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan, itu insya Allah akan berdampak pada perbaikan yang makin hari makin baik. Nah, apanya tadi, ya misalnya soal penjadwalan, konsistensinya, ya soal semangatnya ya, mood-nya, jangan hanya karena ngerjain skripsi karena mood, kalau udah nggak hilang mood-nya jadi nggak semangat lagi, ya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1443 Hijriah bagi teman-teman yang, menunaikannya, merayakannya ya, semangat sekali lagi. Bagi yang tidak, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin dan selamat berlibur buat kalian semua. Nah, ini penting nih, bagaimana liburan nanti, setelah liburan kamu semakin semangat menyelesaikan tugas kamu, tugas akhir kamu, skripsi, tesis maupun disertasi. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video saya yang lain ya. Jangan lupa subscribe, like, berikan komentar, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkannya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.